Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama saya Hotim Fadli. Kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Oke, sudah siap? Jangan lupa berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari setiap usaha manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Dari situ kita tahu bahwa kenapa kita perlu mempelajari ilmu ekonomi, karena ada dua hal, yaitu yang pertama adalah kebutuhan yang tidak terbatas dan yang kedua adalah alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Sehingga kita tahu bahwa inti masalah ekonomi adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Oke, selanjutnya kita akan mempertanyakan apa itu kebutuhan. Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup yang sejahtera. Dari situ kita tahu bahwa kebutuhan berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Maka untuk mempertahankan hidup manusia harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Selain itu ada pula keinginan untuk hidup layak menyebabkan kebutuhan manusia beraneka ragam dan selalu bertambah. Akibatnya apa? Akibatnya kebutuhan manusia menjadi tidak terbatas. Nah, dari situ kita tahu bahwa ada dua hal. Yang pertama adalah kebutuhan dan yang kedua adalah keinginan. Nah, bedanya apa kebutuhan dan keinginan itu? Kebutuhan itu adalah harus dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup. Sementara keinginan adalah dorongan oleh rasa puas ataupun gengsi ataupun kesenangan. Contohnya seperti ini. Contohnya kalian lapar, maka kalian butuh apa? Makan. Nah, itu adalah kebutuhannya. Namun ketika ada suatu keinginan yang didorong oleh rasa ingin puas atau kesenangan, bisa jadi makan itu yang awalnya bisa sekedar memenuhi rasa lapar dengan makan nasi pecel, ikan tempe, kemudian bergeser menjadi makan dengan beberapa menu di restoran. Misalkan ada ikan, ada gurami, dan lain-lain. Nah, dari situ sudah paham ya, apakah yang dimaksud dengan kebutuhan. Kemudian kita akan membahas beberapa faktor yang menentukan kebutuhan. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penentu kebutuhan. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, faktor internal adalah faktor yang memang muncul pada diri seseorang itu sendiri atau yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Nah, di situ ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah usia. Usia ini tentu menjadi alasan seseorang menjadikan kebutuhan itu berbeda. Contohnya apa? Contohnya ketika seorang bayi yang baru lahir atau belum berusia 5 bulan, pasti yang dibutuhkan apa? Ya susu, popok, dan lain-lain. Nah, kemudian ketika dia berusia 1 tahun atau lebih, bisa jadi ada kebutuhan lain berupa makanan bubur. Kemudian ketika usia 7 tahun waktunya sekolah, nah beda lagi kebutuhannya, dia akan butuh makan, butuh seragam, dan lain-lain. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini tentu setiap orang pasti akan mengalami perbedaan. Jenis kelamin laki-laki dengan perempuan tentu kebutuhannya akan berbeda. Nah, untuk seorang laki-laki misalkan penutup kepala hanya butuh topi, kopiah. Bagi seorang perempuan butuh hijab, kerudung, jilbab, dan lain-lain. Kemudian faktor yang ketiga adalah tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini juga menentukan perbedaan antara satu orang dengan yang lain. Orang yang pada tingkat pendidikan sekolah dasar misalnya, tentu akan berbeda dengan anak-anak atau kalian yang sekarang di tingkat sekolah menengah atau madrasah aliyah dan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah profesi atau pekerjaan. Nah, tentu profesi atau pekerjaan ini menjadikan seorang itu
berbeda kebutuhannya. Seorang yang berprofesi menjadi seorang guru, seorang dosen, berbeda dengan orang yang bekerja menjadi seorang petani. Kebutuhannya apa? Nah, kalau guru, dosen misalkan butuhnya buku, pena. Kalau petani butuh cangkul, butuh alat-alat pertanian, dan lain-lain. Kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor perasaan. Nah, faktor perasaan ini adalah terkait rasa suka dan tidak suka atau rasa benci. Tentu setiap orang, misalkan saya tidak suka dengan makanan laut, ya beda dengan kalian yang mungkin suka dengan makanan laut. Nah, beda, saya tidak suka dengan warna merah misalkan, nah kalian suka dengan warna merah, beda. Jadi itu menjadikan perasaan ini antara suka dan tidak suka menjadikan orang satu dengan yang lain berbeda kebutuhannya. Selanjutnya adalah faktor eksternal atau yang ada di lingkungan orang tersebut. Yang pertama adalah lingkungan. Nah, tentu lingkungan ini juga akan menjadikan kebutuhannya berbeda. Contoh lingkungan yang ada di wilayah perkotaan dengan di pedesaan. Kebutuhannya pasti berbeda. Coba bayangkan sendiri, kira-kira di perkotaan orang lebih butuh apa, di pedesaan orang lebih butuh apa, gitu kan. Nah, kemudian adat istiadat. Adat istiadat antara daerah satu dengan yang lain pasti juga ada perbedaan. Contoh misalkan di daerah kita di Jawa memperingati 7 bulanan, ada perayaan 7 bulanan untuk mau melahirkan. Kemudian ada juga ketika anak mau jalan, kemudian bahasanya kita mudun lemah, ada istilah tedak sinten. Nah, itu tentu berbeda adat istiadatnya. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan teknologi. Nah, kalau perkembangan teknologi ini pasti menjadikan kebutuhan orang akan berbeda. Dulu mungkin orang tidak butuh yang namanya handphone. Kalau sekarang pasti butuh yang namanya handphone, gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah agama. Nah, agama ini pasti menjadi kebutuhan yang berbeda antara agama satu dengan yang lain. Dalam hal ritual misalkan, kita beragama Islam mungkin ibadah, sholat, butuh sajadah, butuh sarung, butuh pakaian penutup aurat. Beda lagi dengan orang yang beragama lain, misalkan orang yang beragama Kristen, berbeda dengan kita. Ataupun dalam hal ritual kematian misalkan, kalau kita mungkin ketika orang meninggal, orang yang beragama Islam meninggal, butuh kain kafan, butuh tempat untuk memakamkan. Beda dengan teman-teman kita yang beragama Hindu misalkan, mungkin mereka butuh alat-alat atau kebutuhan untuk mengkremasi sang mayit kan. Nah, itu tentu kebutuhannya akan berbeda. Kemudian selanjutnya adalah iklan atau promosi. Nah, ini juga akan menjadikan orang itu muncul kebutuhan-kebutuhan, adanya promosi produk, adanya iklan yang menawarkan banyak produk yang awalnya tidak butuh, kemudian dengan ajakan-ajakan orang yang mengiklankan sehingga muncul kebutuhan baru. Nah, itulah beberapa faktor yang menentukan kebutuhan dari sisi eksternal. Selanjutnya adalah jenis-jenis kebutuhan. Nah, jenis kebutuhan ini ada menurut intensitas kegunaannya, ada menurut sifatnya, ada menurut waktu pemenuhannya, kemudian ada menurut subjek yang membutuhkan. Nah, yang pertama kita ulas, menurut intensitas atau kegunaannya. Menurut intensitas atau kegunaannya, di sini kebutuhan dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya apa? Makan, pakaian, tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau pelengkap. Adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya apa? Contohnya televisi, meja, sepeda motor, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Ini lebih identik pada kebutuhan yang bersifat mewah, yang pada umumnya bertujuan untuk menaikkan status sosial. Contohnya apa? Contoh perhiasan, apartemen, mobil mewah, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya ini ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh atau fisik manusia. Contohnya, fisik butuh pakaian, butuh makan, butuh minum.
Sementara kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan atau hati seseorang. Contohnya apa? Contohnya orang butuh liburan, butuh beribadah untuk ketenangan hati, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menurut waktu pemenuhannya. Nah, menurut waktu pemenuhannya di sini ada kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang, dan kebutuhan yang tak terduga. Nah, kebutuhan sekarang ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini juga. Contohnya, orang lapar, maka dia harus segera makan. Orang sakit, maka dia harus segera apa? Segera berobat. Nah, sementara kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Contohnya mengikuti asuransi pendidikan, menabung untuk biaya kuliah. Nah, intinya persiapan untuk kebutuhan yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tak terduga. Nah, kebutuhan tak terduga ini adalah kebutuhan yang memang tidak direncanakan atau kebutuhan yang tiba-tiba muncul. Misalkan ada saudara yang mengalami musibah, entah itu kecelakaan atau apa, kemudian datang ke kita, pinjam uang ke kita, kemudian itu adalah menjadikan kita harus meminjami uang ke saudara kita. Nah, itu kebutuhan yang tidak terduga. Kemudian kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Di sini ada kebutuhan individu dan kebutuhan sosial atau kebutuhan umum. Nah, kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya tadi, misalkan petani membutuhkan cangkul. Kalau kalian pelajar butuh apa? Butuh pensil, butuh buku, ya kan? Kemudian kebutuhan umum adalah kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat umum. Contohnya apa? Contohnya jaringan listrik. Nah, semua masyarakat butuh jalan, jembatan, dan lain-lain. Intinya yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umumnya. Nah, itulah tadi penjelasan terkait beberapa hal terkait kebutuhan. Selanjutnya kita akan mengulas tentang alat pemuas kebutuhan. Oke, ada yang tahu apa itu alat pemuas kebutuhan? Ya, alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup manusia, maka manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam melalui alat pemuas kebutuhan. Nah, alat pemuas kebutuhan ini dapat berupa barang atau jasa. Nah, macam-macam barang atau benda sebagai alat pemuas kebutuhan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Nanti akan kita ulas, ya kan. Nah, contohnya apa kalau barang? Contohnya adalah makanan, pakaian, intinya yang berbentuk konkret. Sementara kalau jasa, layanan yang berupa abstrak, misalkan transportasi, tukang cukur, dan lain-lain. Nah, pengelompokan alat pemuas kebutuhan atau benda yang dapat diklasifikasikan tadi adalah menjadi beberapa hal ini, menurut cara memperolehnya, menurut cara penggunaannya, menurut proses pembuatannya, menurut hubungannya dengan orang lain. Nah, kita ulas satu-satu ya. Jadi menurut cara memperolehnya, di sini ada barang ekonomi, barang bebas, dan barang ilit. Apa itu barang ekonomi? Barang ekonomi adalah barang yang jumlahnya terbatas dan untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan. Bisa berupa waktu, biaya, atau tenaga. Kemudian barang bebas adalah barang yang tersedia dalam jumlah melimpah melebihi jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Maka hal itu menjadikan barang tersebut menjadi barang bebas dan untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Misalkan apa? Misalkan sinar matahari, udara. Nah, itu kan berlimpah. Kita tidak perlu melakukan pengorbanan atau membutuhkan pengorbanan berupa harus membayar. Kemudian yang ketiga adalah barang ilit, adalah benda yang jika jumlahnya berlebihan dapat membahayakan dan mendatangkan bencana. Nah, sehingga benda tersebut perlu dikontrol penggunaannya. Sebagai contohnya apa? Air. Jika dalam jumlah sedikit dapat berguna bagi kehidupan manusia, tapi bila jumlahnya berlebihan dapat menyebabkan banjir. Kemudian yang kedua adalah menurut cara penggunaannya. Nah, di sini ada barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
barang konsumsi sering disebut dengan barang jadi atau barang akhir. Barang konsumsi di sini ada barang konsumsi yang tidak tahan lama, misalnya makanan, dan barang konsumsi yang tahan lama, misalkan pakaian. Kemudian yang kedua adalah barang produksi, adalah barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara tidak langsung. Nah, barang produksi digunakan dalam proses produksi lanjutan untuk menghasilkan barang konsumsi atau barang modal lainnya. Nah, barang produksi di sini juga ada barang produksi tidak tahan lama dan barang produksi tahan lama. Barang produksi tidak tahan lama atau habis dalam satu kali produksi, misalnya bahan mentah atau bahan baku produksi, serta bahan produksi yang tahan lama, misalnya cangkul, mesin, gedung, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah menurut proses pembuatan. Nah, menurut proses pembuatan di sini ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, barang mentah adalah barang yang belum bisa digunakan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Misalnya biji besi sebagai bahan mentah pembuatan besi atau baja. Misalkan lagi apa? Getah karet digunakan untuk apa? Untuk membuat ban. Nah, kemudian barang setengah jadi adalah barang yang telah diproses pada tahap tertentu tapi belum menjadi barang siap pakai. Misalnya apa? Benang, tepung beras. Nah, itu masih setengah jadi, masih perlu diproses lagi. Kemudian yang ketiga adalah barang jadi, adalah barang yang telah diproses sehingga siap untuk digunakan. Misalnya pakaian, sepatu, tas, buku, pensil, dan lain-lain. Kemudian menurut hubungan dengan barang lain, di sini ada barang substitusi dan barang komplementer. Nah, barang substitusi adalah barang yang dapat dipakai untuk menggantikan fungsi barang lainnya. Nah, barang substitusi disebut juga barang pengganti. Misalnya apa? Singkong dapat menggantikan beras. Kemudian kertas pembungkus untuk menggantikan daun pisang yang fungsinya sama. Jadi penggunaannya sebagai pengganti fungsi. Kemudian yang kedua adalah barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang bersifat sebagai pelengkap bagi kegunaan barang lain. Nah, jadi barang ini adalah disebut barang pelengkap karena memang penggunaannya harus atau berhubungan dengan barang lain. Misalnya apa? Misalnya mobil dengan bensin. Nah, kalau mobil tanpa bensin tidak bisa jalan, ya kan? Kemudian bensin tidak digunakan untuk mobil juga tidak berguna. Kemudian pulpen dengan tinta dan lain-lain. Oke, itu pembahasan kita kali ini terkait kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Sudah jelas semua ya. Tetap semangat belajar, selalu giat, dan jika ada yang kurang jelas silahkan tanya di kelas kalian masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Tetap bersama saya Khotim Fadli. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.